Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Saya doakan rezeki Anda lancar, urusan Anda mudah, dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang 8 kebiasaan yang menolak datangnya rezeki. Maka jangan pernah lakukan 8 hal ini jika tidak ingin penghidupan Anda terhambat karenanya. Mungkin banyak di antara kita sudah bekerja puluhan tahun, banting tulang, akan tetapi nasibnya masih sama. Tidak ada perbaikan, bahkan selalu dalam kekurangan. Sebaliknya ada orang yang tampak bekerjanya biasa-biasa saja, namun hasilnya luar biasa. Bisa memiliki rumah, mobil, bisa traveling, dan memiliki anak-anak yang mudah diatur ataupun anak yang soleh ataupun soleha. Rezeki harta adalah merupakan salah satu penunjang yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sebab manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan materi agar mampu untuk bertahan hidup. Nah, mengapa ada orang hidupnya masih kekurangan? Mengapa hal ini terjadi? Padahal telah bekerja keras dan beramal. Hal ini adalah karena perbuatan diri sendiri yang mungkin sebagian orang menganggapnya hal sepele. Padahal perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga karena perbuatannya tersebut justru menolak datangnya rezeki. Setidaknya ada 8 kebiasaan yang dapat menolak datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kebanyakan mengeluh. Kebiasaan ini ternyata tanpa disadari menolak datangnya rezeki. Banyak manusia yang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak keluhan-keluhan terucap atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Kemudian kebiasaan yang kedua yang dapat menolak datangnya rezeki adalah sifat materialistis. Kebiasaan sifat materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap yang bisa menolak datangnya rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis, maka biasanya akan memandang rendah orang lain. Kebiasaan yang ketiga menolak datangnya rezeki adalah memakan makanan yang haram. Memakan makanan haram yang dimaksud bukan hanya sebatas makan makanan yang diharamkan dalam Islam, seperti makan daging babi. Bukan hal itu saja yang dimaksud. Akan tetapi adalah makanan yang bersumber ataupun yang diperoleh dari cara yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, markup, ataupun cara haram lainnya. Maka tidak heran dengan mengkonsumsi makanan haram seperti yang disebutkan tadi, maka akan menjadi penghambat datangnya rezeki dari Allah. Tubuh yang tumbuh dengan makanan yang haram, maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula, termasuk ketika mendapatkan ataupun mencari rezeki. Yang keempat adalah terlalu fokus pada dunia. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Bahkan kenikmatan tersebut terkadang bisa membuat manusia terperdaya dan bahkan lupa diri. Kebiasaan yang demikian itu adalah sikap yang menolak datangnya rezeki. Bagaimana Allah akan memperbanyak rezeki seseorang itu, sementara ia tidak pernah mengingat sang pemberi rezeki dan selalu menganggap apa yang ia dapatkan itu adalah karena dirinya sendiri, bukan karena atas kehendak Allah. Kebiasaan yang kelima adalah tidak menjaga badan. Maksudnya adalah tidak menjaga kesehatan. Padahal menjaga kesehatan itu adalah menjadi suatu hal penting yang harus kita jaga. Banyak orang yang mungkin mengabaikan masalah kesehatan. Makan tidak teratur, malas berolahraga, merokok, ataupun kebiasaan buruk lainnya. Kebiasaan yang demikian itu menandakan bahwa ia tidak menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Padahal badan itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah.
Jika badan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat, maka rezeki pun akan tertolak. Kebiasaan yang keenam adalah kebanyakan menggosip. Menggosip merupakan salah satu kebiasaan yang banyak orang menganggapnya adalah hal yang biasa saja. Banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain, sementara kehidupan dia sendiri diabaikannya. Padahal yang Allah tanya ketika di akhirat kelak adalah tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, kebiasaan ini tanpa kita sadari adalah menjadi salah satu perbuatan yang menolak datangnya rezeki dari Allah. Sikap yang ketujuh adalah menggerutu ataupun suka marah. Orang yang gemar menggerutu biasanya selalu merasa tidak puas dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ia akan marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Maka si penggerutu ini biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Orang yang suka marah dan menggerutu adalah termasuk dalam orang yang kufur nikmat, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Nah, perbuatan yang demikian itu adalah menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki. Kebiasaan yang kedelapan yang menolak datangnya rezeki adalah karena sifat riya ataupun suka pamer. Saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta bendanya. Bahkan amal kebaikan yang ia lakukan pun ia pamerkan. Kadang kita sering lihat di media sosial, ada orang berpose ria di depan mobilnya sambil menenteng tas branded. Padahal tujuannya agar orang tahu bahwa dia punya mobil baru dan punya tas branded. Kadang malah dibubuhi lagi dengan kata-kata, "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke suatu tempat." Padahal tujuannya tidak lain hanya untuk pamer agar orang lain tahu bahwa dia punya mobil dan punya tas yang branded. Padahal tujuannya tidak lain hanya untuk pamer agar orang lain tahu bahwa dia punya mobil dan punya perhiasan yang ia kenakan. Hal tersebut ia lakukan demi untuk mendapatkan pujian dari temannya. Malah kadang ada juga yang pamer dengan amal kebaikan yang ia lakukan, seperti bersedekah, sholat, lagi haji, ataupun umroh. Beliau pamerkan di media sosial dengan tujuannya tidak lain hanya untuk pamer agar orang lain tahu bahwa dia bersedekah, bahwa dia sedang umroh. Maka jika niatnya seperti itu adalah termasuk perbuatan riya, maka hal yang demikian itu termasuk perbuatan yang menghambat datangnya rezeki. Maka berniatlah semata-mata hanya karena Allah. Jangan kotori amal ibadahmu dengan sikap pamer ataupun riya. Nah, sahabat beriman, demikianlah mengenai 8 kebiasaan yang ternyata bisa menolak datangnya rezeki. Janganlah lakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dijelaskan tersebut agar tidak menghambat datang rezeki. Dan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.